yang rindu terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih karunia-Mu yang sudah kami terima saat ini, sehingga kami bersukacita selalu memuji-muji, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat percaya kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja kepada kami semua, sehingga kami boleh sama-sama belajar memahami, terlebih kami boleh dikuatkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu saat ini. Diberkati semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, juga yang tidak bisa hadir dan yang mengikuti live streaming dan juga Facebook, semuanya terberkati oleh karena kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan Bapak Ibu, saudara-saudaraku duduk kembali. Amin. Ya, salam. Halo. Salam kudus buat kesemuanya. Ya, coba kita lihat dulu teman-teman kita, kira-kira semuanya sukacita enggak? Amin. Coba lihat dulu ya, supaya jangan sampai ngantuk ya. Ya, saya nggak suka kalau ada orang-orang ngantuk dari sini, jadi saya itu betul-betul bisa nggak konsen. Jadi saya harapkan kalau yang ngantuk, maaf ya, jangan dulu, saya minta. Ya, baik, puji Tuhan. Senang boleh bertemu dengan saudara-saudaraku yang terkasih pada pagi hari ini. Terlebih saudara-saudaraku yang baru pertama hadir, selamat datang. Kami ucapkan senantiasa terberkati. Ya. Luar biasa, semua saya lihat sukacita. Walaupun ada problem-problem dan juga ya apa yang telah kita gumuli, apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita usahakan, tapi saat ini belum berhasil tentunya. Tapi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali katakan bersukacitalah, itu kata Tuhan kepada kita. Amin. Mungkin besok lusa akan terbaik diberikan Tuhan kepada kita. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, tidak lupa kita ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun buat hambanya Pak Pendeta Charles, Bapak Gembala kita pada pagi hari ini, tepatnya hari Minggu 17 bulan 8. Dan genap umurnya sudah dikatakan tadi 54 tahun. Luar biasa, masih muda sudah kasih. Dan luar biasa, kita lihat Gembala kita tetap gigih ya, terlebih mewartakan kasih karunia kepada banyak orang dimanapun, terus boleh disumpah. Itu semua karena kasih karunia Tuhan ya. Luar biasa, puji Tuhan. Dan banyak kita lihat berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan curahkan kepada hambanya Pak Pendeta kita saat ini. Jadi itu yang penting kita sukacitakan. Terlebih tadi disaksikan ya, bahwa hambanya telah menerima keselamatan kekal, kepastian keselamatan kekal dalam hidupnya. Itu bukan hanya sebagai artinya hafalan, sebagai kata-kata, tidak, tapi betul-betul dari imannya sebagai kasih. Itu luar biasa. Saya harap kita pun semua yang hadir pada saat ini ya terus memang, karena keselamatan kekal itu adalah pemberian Allah kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Jadi bersukacita kita saat ini, kita yang ada di tempat ini, bahwa kita telah menerima dan juga mempercayai dengan iman bahwa kepastian keselamatan kekal sudah kita terima. Itu semua karena kebaikan Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan, saudara kasih. Baik, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara kasih. Ya, surat daripada Rasul Paulus kepada jemaatnya di Galatia 5 ayat 1 dan ayat 13 ya. Ayat 1 dan ayat 13. Judul daripada lembaga kita Indonesia dikatakan kemerdekaan Kristen. Jadi kemerdekaan Kristen, tapi kita coba untuk saat ini kita akan buat judul merdeka di dalam Kristus ya, sebagai judul khotbah kita saat ini, merdeka dalam Kristus. Baik, kita akan baca dua ayat ini, Galatia 5 ayat 1 dan ayat 13. 1, 2, 3 ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan
mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Luar biasa. Puji Tuhan, saudara kasih. Firman Tuhan ini sangat betul-betul kalau kita sangat pahami, luar biasa. Kita tahu saat ini, saudara kasih, bahwa bangsa Indonesia telah memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang saat ini yang ke-80, karena kita merdeka tepatnya tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Tentu saudara kasih, sebelum kita merdeka, ya saudara kasih, kita telah dijajah oleh bangsa lain atau bangsa atau Belanda, ya maksud kita itu 350 tahun lamanya, atau dikatakan 3,5 abad. Sangat luar biasa, ya. Kalau kita bayangkan 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, itu sangat-sangat luar biasa, ya. Tetapi walaupun begitu penderitaan yang dialami oleh bangsa kita, sebenarnya cita-cita bangsa Indonesia sudah memang bagaimana supaya bisa merdeka, tidak dijajah dengan bangsa-bangsa lain. Itu sebenarnya. Tetapi terus waktu berjalan, terus ada perang, saudara kasih, kita tahu. Kita lagi dijajah dengan Jepang, ya, negara Jepang. Itu 3,5 tahun. Tapi dengan 350 tahun, dengan 3,5 tahun, katanya, karena saya tidak ada di situ waktu itu, jadi itu sangat-sangat menderita sekali. Walaupun 350 tahun telah dijajah bangsa Indonesia ini, tapi dengan 3,5 tahun dijajah oleh negara Jepang, kita sangat-sangat menderita di situ. Nah, kenapa? Nah, itulah kekejaman daripada negara ataupun negara-negara yang lain yang telah menjajah bangsa Indonesia ini. Tetapi dengan puji Tuhan luar biasa, ya, kemurahan Tuhan sehingga kita bisa menang. Yang begitu banyak, ya, berkorban pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur dengan mencurahkan nyawa darahnya, ya, sehingga negara kita ini saat ini boleh merdeka. Tepatnya tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Dan kita tahu saat kasih, negara bangsa Indonesia sangat bersukacita hari ini, yang begitu meluapkan, ya, sukacitanya, sehingga dari RT, RW dan lain sebagainya terus ada pertandingan, ya, ada juga hal-hal yang lain, artinya bagaimana supaya bersukacita masyarakat Indonesia. Ada banyak cara permainan, ada main bola, main voli, dan juga makan kerupuk dan sebagainya. Semua bersukacita kelihatannya, ya, luar biasa. Nah, dengan 80 tahun. Tetapi saudara kasih, yang menjadi pertanyaan saudara kasih, ya, apakah, ya, sudah betul, ya, semua masyarakat Indonesia itu sudah merdeka kah? Itu sebenarnya. Ada kita lihat katakanlah mungkin provinsi ataupun juga desa-desa yang lain mengatakan, saya belum mengalami kemerdekaan itu. Karena kenapa? Kalau ada yang mengatakan, ada juga kita lihat cerita itu, karena lampu listrik belum ada, air juga belum bisa baik, dan bahkan ekonomi, apalagi sangat mereka miskin secara ekonomi, ya, tidak bisa berbuat sesuatu, ataupun jalan raya belum seperti yang kita alami saat ini, tidak seperti itu. Jadi betul-betul mereka sangat ketinggalan. Walaupun secara negara kita sudah merdeka, tapi mereka belum mengatakan saya belum merdeka sebenarnya. Nah, ini adalah suatu gambaran bagaimana kita bangsa Indonesia ini beraneka ragam yang kita lihat, bagaimana sudah merdeka atau juga belum merdeka. Tapi kita percaya, ya, bahwa kita sudah memang benar merdeka, walaupun secara pribadi masih belum mengatakan saya belum merdeka, saya belum merdeka. Karena merdeka itu kita tahu, saudara kasih, merdeka itu adalah bebas, ya, tidak ada keterikatan, saudara kasih. Jadi kalau kita bicara dengan merdeka,
Ya jelas apakah saya dan kita saat ini sudah merdekakah? Kan itu menjadi pertanyaan saudara kasih. Ya, jadi saudara kasih, inilah gambaran. Tetapi yang dimaksud oleh Rasul Paulus saat ini kan, apakah memang semua manusia atau bangsa Indonesia benar-benar bebas atau sudah merdeka dalam hidupnya? Tadi sudah kita pertanyakan, walaupun tidak saya tanya satu persatu, tapi pasti adalah jawaban-jawaban yang pasti yang kita sampaikan tentunya. Tetapi yang kata merdeka yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebenarnya kepada kita, orang kudusnya, seperti apa kemerdekaan itu sebenarnya? Kan itu sebenarnya kita perlu kita pahami saudara kasih. Memang saudara kasih dulu ya, dan banyak masih saat ini orang masih dalam berkeyakinan bahwa dia masih dijajah oleh dosa-dosanya, kuasa dosanya, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia masih terikat, sangat terikat dia di dalam hal-hal dosa itu saudara kasih. Tetapi kita sudah belajar tadi sampaikan oleh Bapak Gembala kita, ya, dengan kasih karunia-Nya kita yang sudah bebas dari dosa itu, dari kuasa dosa itu, sehingga kemerdekaan itu telah diberikan Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga yang tadinya kita diperhambakan kuk atau juga kuasa dosa, tetapi ketika kita sudah percaya saudara kasih, maka kita saat ini telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Itu semua atas pengorbanannya. Jadi kita sudah diberikan kemerdekaan. Nah, seperti apa kita? Seperti apa orang kudus itu boleh percaya? Seperti apa orang kudus itu boleh dikatakan merdeka? Apakah dengan kemerdekaan itu kita sudah saat ini bebas saudara kasih? Seperti apa maksudnya saudara kasih? Itu yang penting kita pelajari, sehingga dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Iya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Tadi dikatakan bebas kita sudah kalau merdeka, dan bahkan bebas kita dari penjajahan dan kuasa-kuasa dosa, dan benar-benar bebas atau memiliki kebebasan yang nyata. Artinya kita saat ini dalam Kristus tidak lagi keterikatan dunia tadi itu tidak ada lagi di dalam Kristus sebenarnya. Nah, ini kita harus sangat pahami lebih dalam sekali saudara kasih. Kemerdekaan yang telah diberikan Tuhan itu kepada kita harus syukuri saudara kasih. Tentu kalau kita namanya sudah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus, seperti apa kita? Seperti supaya sungguh-sungguh kita, artinya benar-benar, tidak main-main saudara kasih. Kita harus menghargai, menghormati ya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu dengan kemerdekaan yang telah diberikan itu kepada kita. Itu yang sangat penting kita harus pahami dalam pola pikir kita dan gaya hidup kita sebenarnya, sehingga betul kita dengan gaya yang merdeka, yang belum merdeka pasti beda saudara kasih. Kenapa? Karena kita sudah bebaskan. Jadi kalau namanya sudah bebas, ya tentu benar-benar kita rasakan sukacita yang telah diberikan Tuhan kepada kita melalui pengorbanan Yesus itu. Pengorbanan ini kadang-kadang yang kita harus pahami, bagaimana pengorbanan Yesus itu yang nyata, yang kita percaya dalam setiap hidup kita. Ketika ini belum dipahami oleh banyak orang Kristen saudara kasih, dia terus akan masih terikat seperti yang kita lihat saat ini. Dia selalu mengatakan supaya setiap dosa-dosanya telah diampuni, supaya diampuni. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau dia berdoa selalu dia minta ampun saudara kasih, karena dia adalah orang berdosa. Ini membuktikan saudara kasih bahwa dia masih diikat oleh kuasa dosa itu, sehingga hatinya itu tidak ada sukacita. Dia selalu tidak senang kalau tidak dia minta ampun dari Tuhan, ya dia tidak tenang. Padahal sebenarnya bahwa kita sudah diampuni. Nah, ini yang kadang makanya kita harus pahami orang Kristen, orang sudah yang dikuduskan oleh Tuhan,
termasuk kita oleh Gerika Makedonia yang sangat bersuka cita hari ini. Nah, makanya saat ini sungguh-sungguh merdeka, artinya benar-benar kita merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Tadi dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Tidak ada kita lahir langsung merdeka, tidak ada. Kita masih terus diikat oleh dosa itu, karena di dalam kandungan ibu pun kita sudah dalam dosa. Jadi artinya saudara kasih, kita sudah diikat itu. Tapi bersyukur kita saat ini bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Ini puji Tuhan. Bagaimana berdiri kita teguh dan kokoh walaupun situasi-situasi kesulitan-kesulitan yang kita alami saat ini. Saudara kasih, bagaimana kita bisa berdiri teguh di dalam Kristus. Ini menjadi suatu perenungan bagi kita saat ini, saudara kasih. Kalau kita berdiri dengan lemah tidak akan kuat, saudara kasih. Ada saatnya saudara kasih kita lihat, namanya kalau dia tidak sehat, tidak kuat berdiri, bagaimanapun itu namanya sudah sakit, ya. Tetapi yang dimaksud oleh Kristus atau yang dimaksud Rasul Paulus saat ini kepada kita, bagaimana kita supaya berdiri teguh di dalam iman. Tentu kita harus datang belajar, saudara kasih. Ada kehendak Tuhan di 1 Timotius 2:3-4 ini, bahwa kehendak Tuhan itu supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sudah disampaikan nampaknya tadi. Kita itu sebenarnya sudah sekitar hampir 3 tahun ya, sudah kita melaksanakan saat teduh setiap pagi. Itu makanya kita tidak begitu penting sebenarnya kita 2-3 kali datang ke gereja ini untuk kita sama-sama PA. Tidak ya. Kita tiap hari. Mungkin ada orang 2-3 kali ke gereja masing-masing. Tapi kita tiap hari, sudah kasih tiap hari, kita bisa bertemu 1 jam. Dan kita belajar dengan sungguh-sungguh di dalamnya. Jadi, saudara-saudaraku yang tidak mengikuti sebenarnya ketinggalan, sudah kasih. Jadi kalau mau contoh kita berbicara, ataupun suami istri berbicara, tidak nyambung, ya kita tidak disalahkan. Kenapa? Karena tidak mengikuti pembelajaran itu. Siapa kita sebenarnya di dalam Kristus? Apakah kita sudah mengenal diri kita atau tidak? Nanti kita belajar. Seperti saat ini kita di bagaimana jemaat Efesus itu, saudara kasih. Nah, itulah gunanya kita, saudara kasih. Bagaimana kita supaya kuat dalam Kristus? Ya kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada kebenaran. Kita datang bersyukur kepada Tuhan apa yang sudah diterima kepada kita, sudah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita syukuri bahwa berkat-berkat daripada Tuhan sudah diberikan kekayaan yang luar biasa kepada kita. Kita sudah diberikan surga, ya. Walaupun kita saat ini belum di surga, ya, tapi kita masih diberikan di dunia ini untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita ini sebenarnya. Nah, itulah gunanya kita belajar. Kalau tidak belajar, saudara kasih, bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa berdiri teguh? Tidak mungkin, saudara kasih. Walaupun memang kita pahami, kadang-kadang hidup ini lemah, ya. Kadang-kadang gak kuat, saudara kasih, karena faktor-faktor situasi yang ada saat ini, baik itu dalam keluarga, baik ekonomi, baik anak. Kita terus diproses di dalamnya. Bagaimana kita kuat? Bersyukur karena Tuhan saat ini dikatakan, ya, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuperhambat itu. Nah, itu saudara kasih. Banyak saat ini diperhambatkan yang terikat di dalam perhambaan itu. Contoh, ini firman Tuhan saudara kasih. Ini kebiasaan. Ada orang saudara kasih, kalau tidak merokok artinya dia nggak bisa puas. Apalagi saudara kasih kalau dia makan. Waduh, kalau nggak merokok itu pusing. Bahkan kalau mau tidur, kalau nggak merokok nggak bisa tidur, susah. Apalagi lihat 1 batang lagi rokok, itu udah pusing sendiri. Lalu gimana ini? Walaupun nggak ada duit, yang akan dicari bila penting bom atau utang seperti itu. Itulah, ini kegiatannya biasa, ya. Tapi itulah pengaruhnya, saudara kasih. Tapi banyak orang nggak nyadari ini, saudara kasih. Ada orang pernah saya tanya, kalau nggak merokok nggak jalan otak, nggak bisa berpikir, nggak bisa. Dia bilang begitu.
Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang dikatakan. Kalau kita sudah berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita datang sungguh-sungguh dengan rendah hati kepada Tuhan untuk kita boleh dipakai dan kita boleh diberikan kekuatan, datang kepada Tuhan, berdoa, Tuhan, ini saya betul-betul tidak kuat dalam hal ini. Saya masih terikat Tuhan di sini. Katakan apa yang terikat, saudara-saudara kasih. Saya terikat. Doakan. Saya sangat percaya Tuhan pasti tolong, saudara kasih. Tetapi kalau saudara-saudara berkabar, bercerita kepada orang lain, halo katanya, oh ini saudara-saudaraku, saya saat ini mempunyai problem apa itu? Oh saya sama suami saat ini tidak akur lagi. Soal istri saya sudah begini, disampaikanlah ke keluarga-keluarga, ataupun tidak punya uang, atau juga katakanlah ada utang pinjam dan lain sebagainya, atau ngata-ngatain orang. Yakinlah saudara kasih, saudara tidak akan pasti diberkati. Saudara akan semakin susah. Kenapa? Karena saudara mengabarkan kelemahanmu, pergumulanmu kepada orang atau kepada sahabatmu. Itu bukan tambah baik, tambah runyam. Dikabar-kabari ke sana lah, woi sini dulu apa? Tahu nggak? Si A sekarang sudah memang buruk. Kenapa? Wah, ekonomi udah rusak. Oh, gimana bisa rusak? Iya, keluarganya sudah sekarang udah hampir punah. Kenapa? Iya, begini ceritakan kan? Dari mana kau tahu contohnya? Iya, sudah cerita dengan saya. Diceritakan. Semua orang tahu kelemahan dia. Ini yang kadang-kadang sadar orang. Makanya hati-hati sudah kasih. Mari kita rubah pola pikir ini. Jangan ceritakan persoalanmu kepada orang, tapi persoalanmu itu ceritakan kepada Tuhan supaya kau kuat. Ini aku Tuhan. Bila penting kau nangis tidak apa-apalah. Berteriak kau sendiri di sana nggak apa-apalah. Teriak, oh Tuhan. Caramu sendirilah, tetapi dengan betul-betul dari hasrat hatimu meminta kepada Tuhan. Saya sangat yakin saudara kasih, pasti Tuhan tolong. Bukan saat ini ada problem saya berantem sama istri, saya berantem ke suami. Ayo, ada persekutu di sana supaya dinyatakan mujizatnya. Ayo ke sana, ayo pergi ke sana. Dikasih tahu kepada Tuhan ini makan. Urapan ada ini dan segala macamnya urapan, coba ini yakin lagi sudah kasih. Aduh, inilah. Tapi saudara-saudara, jika memang sudah belajar kepada Tuhan, ya saya sangat percaya Tuhan berikan pemahaman yang sangat luar biasa kepada saudara-saudaraku. Nah itulah makanya terus kita ajak saudara-saudaraku, sebelum kita lebih lebar, lebih luas lagi ke dalam kepemahaman firman Tuhan. Kalau kita dari dasar pun juga, kalau saudara-saudaraku tidak ada respon, itu tidak akan bisa saudara-saudara diperlengkapi oleh Tuhan. Tidak akan bisa. Kita lihat di dalam tokoh Rasul Paulus yang sangat luar biasa. Setelah ditangkap oleh Tuhan, dia menjadi pemberita Injil kasih karunia. Bagaimana responnya? Padahal dia tadi sudah terikat kepada hukum Taurat, ya. Dia orang pintar, orang disegani, orang-orang Yahudi. Tapi mereka siapa yang terjadi? Dia responi. Apapun penderitaan yang telah dialami, Tuhan berikan kekuatan. Saya selalu renung-renungkan bagaimana Rasul Paulus itu boleh kuat sebenarnya dan boleh diperlengkapi Tuhan karena dia mau respon dengan rendah hati. Di situ saya lihat kuncinya sudah kasih dia mau. Tetapi bagaimanapun kita saat ini disampaikan kebenaran firman Tuhan, kalau saudara tidak respon, saya pikir masih biasa-biasa saja. Yang tadinya saya katakan, yang terikat itu gak ada apa-apanya. Terus terikat itu, sangat terikat. Bahkan seperti yang saya tadi katakan itu, bahkan ada lagi, mau lagi diikat-ikat gitu. Untuk melepaskan susah sekali. Sangat susah. Kalau mengandalkan pikiranmu, maka dikatakan Tuhan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikatakan perhambaan itu. Hati-hati kasih.
Ini penting sekali kita pahami. Karena saat ini kita banyak dengar berita-berita kebenaran firman Tuhan, saudara kasih, yang kadang sangat memberkati kita, tapi kadang-kadang juga sangat mengkhawatirkan kita. Tetapi saudara kasih, ikutilah bagaimana pemberitaan Injil kasih karunia yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus. Bacalah ya firman Tuhan dari Roma sama Filemon. Baca dulu, semua itu dengan teratur. Baca ulang-ulang, baca, pahami, dengarkan firman Tuhan. Kita YouTube sudah 1000 lebih. Ya, coba apa judul-judul daripada khotbah kita sudah lebih 1000 ada di sini. Coba ikuti pelan-pelan, pelan-pelan. Berapa Pak? 1200 lebih kita di YouTube kita. Tinggal buka yang Kerika Makedonia, di situ sudah ada YouTube kita. Bagikan kepada yang lain supaya semua orang terberkati. Itulah yang kita rindukan saat saudara kasih. Nah, makanya supaya kita kuat datang kepada kebenaran, datang bersekutu dengan Tuhan setiap saat dan rendah hati. Persoalan-persoalan kita Tuhan sudah melihat itu, saudara kasih. Yakinlah, pasti kita yakin Tuhan berikan yang terbaik suatu ketika, dan kita akan terima dengan penuh sukacita itu. Karena paling utama sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita, bagaimana kesiapan kita, dan kita sudah berimankah bahwa kita sudah dipastikan bahwa kita sudah pasti menerima keselamatan, dan kita sudah yakin Tuhan itu kepada kita. Walaupun tadi berapa senaga kita saat ini masih dunia, tapi di dalam kemerdekaan yang telah diberikan Tuhan itu kepada kita nanti sudah kasih. Tidak ada lagi kita berpikir bagaimana suami, bagaimana istri, bagaimana anak, bagaimana cucu, bagaimana dengan harta. Tidak ada. Kamu kasih, yakinlah hidup kita kan tidak terlalu susah. Tidak terlalu susah, tidak terlalu berpikir dunia ini lagi. Karena dunia ini sementara. Kita sudah lihat dunia ini saat ini. Apakah selalu baik atau tidak? Firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini semakin hari semakin jahat. Bukan semakin baik, tidak. Jadi kalaupun saat-saat kita tahu gereja ditutup, gereja ini, yang kita nggak usah heran. Saya nggak heran lagi, saudara kasih. Yang penting saudara kasih, kita berdoa kepada Tuhan supaya diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan kepada kita, kepada teman-teman kita. Jangan dipengaruhi lagi orang-orang seperti di jemaat daripada yang kita tahu jemaat di Galatia ini, ya. Karena Galatia ini sudah kasih ya. Tadi katakan bahwa Galatia ini kita harus tahu di sana ada orang Yahudi dan juga orang percaya. Ketika orang percaya sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, mereka sangat bersukacita. Wah, luar biasa. Yang tadinya mereka itu adalah memang diperhambakan hukum Taurat, saudara kasih, ya. Tetapi dengan Rasul Paulus menyampaikan kebenaran ini, saudara kasih, kebenaran firman Tuhan, mereka sangat terberkati. Mereka orang kudus, makanya jemaat-jemaat di Galatia itu orang-orang kudus. Tetapi saudara kasih, ketika Rasul Paulus meninggalkan jemaat ini karena Rasul Paulus yang ada ke Efesus dan ke yang lain, ya. Apa yang terjadi, saudara kasih? Ada pengacara saudara kasih. Apa yang disampaikan? Oh, tidak cukup, saudara kasih. Hanya kau karena percaya. Harus melakukan hukum Taurat. Jika kamu percaya dan bahkan kamu supaya memperoleh kehidupan yang kekal, kamu juga harus menuruti hukum Taurat itu. Dia bingung, jemaat ini jadi bingung, saudara kasih, mana yang benar? Dikatakan Rasul Paulus bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Karena hukum Taurat sudah digenapi melalui Yesus Kristus. Maka kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat itu, tapi kita sudah hidup di bawah kasih karunia. Nah, ini menjadi masalah di dalam jemaat Galatia itu, sehingga dikatakan di Galatia 3 itu sudah kasih apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ini sampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia itu, supaya mereka jangan bodoh.
Jangan mengikuti daripada yaitu pikiran-pikiran dan juga pengajaran-pengajaran tersebut. Karena tidak ada satupun yang melakukan hukum Taurat itu yang mampu menyelesaikan itu kecuali hanya Yesus sendiri. Luar biasa. Jadi kalau kita harus ini, ada peraturan gereja lagi harus ini, kalau enggak kamu nanti ke neraka. Ya, firman Tuhan tidak pernah mengatakan itu lagi. Kalau dulu memang pengajaran hukum tak memang begitu, tapi kita bersyukur ini rahasia yang betul dibukakan kepada kita orang kudusnya. Kita sudah saat ini di bawah kasih karunia. Seperti kita lihat dulu satu lagi, kita lihat di Roma dulu, kita lihat apa ya? Roma 6 ya. Roma 6 ayat 6 ayat 7 saya baca supaya kasih supaya kita sama-sama paham. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan ya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Ini ingat ya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita sudah mati bersama Kristus. Jadi kalau kita sudah mati dalam Kristus, ya segala dosa kita sudah diampuni. Semuanya, bukan sebagian. Itu makanya kita orang gereja, orang kudusnya Tuhan, tidak lagi selalu minta-minta ampun. Kenapa? Karena kita ini sudah dibebaskan dari kuasa dosa tersebut. Itu sebenarnya. Kalau manusia sekarang masih mau ampuni aku Tuhan itu seperti itu, jadi dia masih beriman dia itu adalah orang berdosa. Padahal sudah kita tahu bahwa orang berdosa kalau dia selalu mengungkapkan itu, berarti upah dosa adalah maut. Hukumannya neraka selama-lamanya. Nah, inilah rahasia yang belum banyak tahu. Kalau mungkin kita tanya ataupun orang-orang saya yang mendengar, ya bagaimana itu ceritanya? Jadi dia bukan lagi berdosa, enak saja, jangan dengarkan itu. Itu sudah lari pengajaran itu. Dari mana dia belajar? Dari teologi mana dia? Ini sering kita dengar bersama, saudara kasih. Padahal kita berbicara dengan kebenaran firman Tuhan, saudara kasih. Nah, ini kita makanya ajak jemaat supaya kita belajar, supaya kita tak berdiri dengan teguh, sehingga kita hidup merdeka di dalam Tuhan itu. Kalau kita lemah tidak akan bisa, saudara kasih. Bagaimana kita tahu orang-orang yang sudah lemah? Orang-orang tadi walaupun umur kita saat ini, ketika nanti sudah lemah, dia tidak lagi beribadah. Dia sudah tidur. Artinya dia sudah lemas. Apapun itu tidak bisa lagi saudara kasih, dan lemas-lemas dia. Mau dikasih makan juga tidak bisa. Kemauannya juga atau ya kesenangan dia pun dikasih tidak lagi katanya. Sudah gimana? Sudah ditolak saudara kasih. Kasihanlah. Ada saatnya saudara kasih nanti kalau sudah begitu. Padahal dia minta, kalau doakan, kalau nanti saya sudah kuat, saya datang beribadah, saya rajin. Udah terlambat saudara kasih. Terlambat ya. Makanya saudara sekarang harus kuat, sehat. Jaga pola makan kita, olahraga dan sebagainya, harus kuat, sehat lah. Karena orang-orang jujur aja, ya kalau sakit siang, aduh kasihannya, kita doakan sampai masih sakit, doakan 3 hari, sakit doakan, mungkin besok dan lain sebagainya. Kalau kita dengar sakit lagi, sakit melulu dia itu, masih sakit itu, bayangkan sedih itu. Pengumuman pun juga gak datang itu, sakit melulu, ya kan? Apalagi ada anggaran dasar kan harus beri habis kas ke sini ya, luar biasa, ngeri loh. Makanya jaga kesehatan, minta kepada Tuhan supaya sehat kita, ya, supaya sehat. Jangan harap kalau kita sakit sebenarnya ada orang selalu berbelas kasihan, ada, tapi lama-kelamaan bosan lah, gitu. Itu ngerinya orang hidup ini. Jangankan suami istri itu ya, jangan orang suami istri pun sendiri pun juga demikian. Sayang, walaupun saya terus dijagain dia apa dikasih makan buat diurutin di mana. Coba udah lama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun,
dimarah-marahin itu. Kamu sih makan dibilang gak makan, aku juga dimakan. Ngiri loh. Gak kuat lagi dia Pak, gak kuat lagi. Makanya Pak Marbur sehat ya Pak ya, sehat kita Pak. Sehat Pak, supaya jangan kita dimarah-marahin Pak. Udah dibilang makan gak mau makan, bagaimana kok sehat? Wah Pak, ngiri Pak. Karena kita masih sehat Pak, dihargai Pak. Jujur aja, itulah dunia Pak, dunia. Kalau nggak sehat lagi, apalagi nggak ada lagi dikasih duit, udahlah. Tapi saya yakin orang kudusnya Tuhan di tempat ini akan mengalami hal yang luar biasa. Tidak dibiarkan seperti terus mengasihi suaminya, mengasihi istrinya, ya, mengasihi anaknya, terus sabar. Didoakan. Tadi Bapak Saras, didoakan terus, didoakan. Ini yang penting kita paham. Itulah orang yang merdeka itu sesuai kasih. Amin. Kita saling ya, saling mengasihi. Karena dikatakan tadi di ayat firman Tuhan ini dikatakan ayat 13 itu kita baca lagi ya. Galatia 5:13 sesuai kasih. Saudara-saudara, memang kamu telah dibangun untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itu yang dimaksud tadi. Kita kasih, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dimampukan kasih itu. Walaupun keadaan suami, keadaan istri, ya kadang-kadang kita gak terima seperti yang kita katakan itu. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, orang khususnya mengasihi suami, mengasihi anak. Kalau pun tadi seperti saya katakan mau sakit-sakitan, ya terus kita kasihi. Tidak seperti tadi saya katakan jadi jauhan, tidak. Selalu dikasihi, didoakan. Itu kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu yang sangat diminta oleh Tuhan. Jadi merdeka itu bukan artinya kita bebas dalam arti berbuat dosa, tidak demikian. Jangan salah paham sesuai kasih. Oh, kalau namanya merdeka dalam Kristus berarti enak dong. Saya melakukan dosa, saya juga bisa mencuri dan lain sebagainya. Saya bisa mencuri, merokok dan lain. Bisa dong. Tidak demikian maksud Tuhan, tidak. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan itu sebenarnya kalau kita sudah mengerti kasih karunia ini tuh, keterikatan itu telah dipatahkan oleh Tuhan. Tidak lagi seperti teman-teman saat ini. Kita patahkan segala kuasa-kuasa, segala kuasa rokok, segala kuasa judi. Kita patahkan dalam nama Yesus, bukan begitu maksudnya sesuai kasih. Tidak, tapi hati kita itulah saudara kasih. Supaya dilihat bahwa Yesus itu melihat bukan karena kegantenganmu katanya, bukan karena kecantikanmu, walaupun di dunia ini memang itu dulu ya, tapi Tuhan melihat hati. Karena kadang-kadang orang-orang bagaimana, ganteng enggak ya, gimana istrinya, cantik enggak ya, biasa aja. Aduh, itu suaminya ya, iya. Kenapa? Kau cantik-cantik begini tapi suami begini. Langsung istrinya lemah jadinya. Ngeri. Jauh-jauh lah itu dari orang kudus ya. Jauh. Kalau sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, syukuri. Terima kasih Tuhan. Ini anugerah yang besar. Sudah lengkap sudah. Jangan lagi kata-kata sekarang ini. Nyesal saya. Kalau sudah kata-kata itu nambah lagi saya. Ini sudah mulai tahu ini. Sudah mulai dicatat, sudah dicatat ke depan dicatat. Jadi ketika disampaikan itu langsung masuk suami istri. Nah jadi sudah kasih. Ini yang kita harus memang belajar firman Tuhan. Kita semua diproses. Walaupun pernah ada yang sesuai kasih, tapi kita seperti kata Tuhan ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi artinya yang lama itu jangan begitu lagi sudah kasih. Bukan membuat kau bahagia supaya, tapi betul-betul kita harus tinggalkan Yesus kasih. Supaya apa? Damai sejahtera ada dalam diri kita semua.
Kita semua orang kudusnya selalu berbahagia, selalu satu dengan yang lain, saling bersuka cita, selalu kita saling mendukung, saling berdoa. Jadi pastikan saudara-saudara kasih, supaya kita berdiri dengan teguh dan kita saling melayani dan kita hidup merdeka dalam Kristus. Aminkan, datang kepada Tuhan supaya kau kuat dan supaya kita kuat. Setiap saat datang beribadah dengan komit ya, pribadi kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan, walaupun saya sakit Tuhan, tapi mampukan saya Tuhan, saya belajar firman Tuhan. Kalau itu sudah memang kerinduan kita, saya sangat yakin Tuhan kita itu baik. Dan pastilah kita yang sudah diselamatkan ini, semakin kita diperbaharui dan Tuhan mendengarkan seruan dan permohonan kita, sehingga kita nanti akan mendapatkan mahkota yang sangat banyak dari Tuhan kita. Dan itulah yang kita perjuangkan, mahkota itu sudah kasih. Karena itulah makanya kita selalu terus dimotivasi firman Tuhan, dan firman Tuhan selalu terus hidup dalam hidup kita sehingga kita selalu semangat. Jadi pastikan saudara kasih, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kita satukan hati di kamar kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan kepada kami. Benar Tuhan, ketika kami sudah merdeka dalam Kristus, indahnya, sukacitanya, bahagianya orang kudus Tuhan menikmati itu. Oleh karena itulah yang kami rindukan ya Bapa, semua orang kudus-Mu perlengkapilah Tuhan, dan kami mau supaya kami tetap kuat dan kokoh di dalam Kristus untuk menjalani hidup yang begitu banyak liku-liku persoalan yang kami alami dalam setiap pekerjaan tanggung jawab kami, bahkan dalam keluarga kami Tuhan. Tetapi kami percaya dengan kasih karunia-Mu kami pasti merdeka di dalam keterikatan kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan lepaskan dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga damai sejahtera itu terus kami nikmati, sehingga kami setiap keluarga yang hadir pada saat ini, indahnya bersama-sama kami orang kudus-Mu memuji-muji memuliakan Tuhan. Dan kami mau datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Mari Tuhan, kuasa kudus-Mu terus ingatkan kami, dan hidup kami selalu terus hanya di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, serahkan kepada Bapak Parpur.